Nah, ini nih. Yang pertama yang harus diperhatikan di sini di Arduino IDE itu ada file utama yang tidak boleh dihapus dan wajib harus ada begitu. Misalnya ini sini di saat kita baru pertama kali membuat sebuah file Arduino IDE, sini kita lihat nih ada point setup dan point loop. Ini dua function ini wajib ada di Arduino IDE. Jika tidak ada, maka kode kita tidak akan run. Nah, namun sebelum itu, jika kita menggunakan beberapa part tambahan seperti RTC, aplikasi Blink, dan Liquid Crystal di sini untuk LCD. Maka dari itu, kita deklarasikan dulu library yang kita gunakan seperti ini. Yang pertama ltc_lib.h blink. Nah, karena ini kita menggunakan ESP32 untuk blinknya pakai library blink simple ESP32. Nah, beda kalau pakai 8266 berarti blink simple ESP8266. Di sini liquid crystal karena kita tidak menggunakan driver liquid crystal I2C, maka sini biasa-biasa saja gitu. Nah, setelah itu kita deklarasikan LCD dengan keterangan item LCD dan variabel atau nama yang kita deklarasikan di sini yaitu myLCD. Ini LCD ini nih gunanya untuk menampilkan teks atau memfungsikan LCD yang di alat kita. Ini pin yang kita gunakan di ESP32 nih. 13, 12, 14, 27, 26, 25. Sesuaikan saja dari sini nih. Ini pin reset. Ini pin N, D4, D5, D6, D7. Nah, setelah itu karena di sini kita menggunakan RTC untuk mengambil tanggal real time untuk pelaporan di aplikasi Blink kita. Di sini kita deklarasikan item RTC karena jenisnya DS3231 di sini dan deklarasi nama RTC. Nah, selain menggunakan LCD yang di alat perangkat keras, di sini kita menggunakan LCD yang di aplikasi Blink juga. Maka kita deklarasikan item widget LCD dengan nama LCD menggunakan pin virtual P4. Nah, ini juga perlu diperhatikan ini. Di Blink masing-masing project kan membuat kode authentication ini sendiri ini. Nggak ada yang sama nih. Maka dari itu kita ambil dari Blink di sini. Karena kita menggunakan Blink hosting server sendiri, maka out ini kita minta dari super admin gitu. Di sini karakter out. Kenapa dia out dan kurung siku 2 di sini? Karena ini string karakter berupa banyak, maka kita simpan dalam array di sini, array. Ini artinya array. Setelah itu definisikan SSID dan password. SSID ini nama hotspot yang kita gunakan dan passwordnya. Nah, di sini limit. Saya pindahkan ini ya. Limit kita pindah ke sini. Nah, deklarasikan variabel untuk menyimpan nilai. Kita buat variabel kosong di sini. Yang pertama in limit, in bulan terakhir, plot bulan terakhir, plot pemakaian sekarang, bulan ini tambahan. Nah, deklarasi variabel untuk kondisi harga sesuai banyak kubik dari hasil sensor. Kita buat variabel kosong di sini untuk menyimpan harga yang sudah kita buat POM-nya di aplikasi Blink nih H1, H2, H3. H1 ini nanti di Blink itu dengan angka 1750.
H2 1925, H3 2120. 2120 ya. Nah, untuk mengambil nilai dari POM input yang di Blink, selain mendeklarasikan yang ini, kita juga deklarasikan Blink write. Ambil data dari pin P8 disimpan di variabel H1 dengan kondisi angka atau tipe datanya yaitu integer, harga yang diambil nih, harga kan. Ada POM input harga. Begitu juga ini yang berada di P3, ini untuk P tambahan, ada POM tambahan kubik itu kan. Tipe datanya integer gitu. Begitu di sini juga H2 untuk harga kedua ambil dari pin P9 yang ada di Blink. Lalu ubah jadi tipe data integer. Begitu juga di bawahnya, sama saja nih. Ini juga limit, deklarasikan variabel virtual limit untuk mendapatkan nilai tanggal dilakukan pencatatan nilai meter terakhir. Maksudnya di sini limit ini sebentar. P2 mana P2 di sini? P2 ini sih. Bentar, untuk mencari mengatasi variabel apakah terpakai atau tidak, kita klik limitnya, baru Ctrl F, find. Oh ya, variabel limit di sini kita gunakan untuk mengambil angka tanggal yang kita inputkan di di POM input di Blink di sini. Nah, di sini kita panggil untuk virtual 6 variabel bulan terakhir dan format explode. Seharusnya integer nggak apa-apa, explode di sini. Sini juga pemakaian sekarang bulan ini. Pemakaian sekarang itu yang berupa POM input yang sudah ada hasil dari penjumlahan bulan terakhir ditambah P tambah jika ada gitu kan. Ini P tambahan jika ada, atau saya pindah aja nih. Kita deretkan di sini, save. Sama aja nih caranya. Ini untuk bulan ini, deklarasikan variabel virtual bulan ini untuk mendapatkan nilai pemakaian berapa kubik di bulan ini yang sudah tersimpan, gitu kan? Nah, di sini ada Blink connected, Blink sync all. Maksudnya jika Blink sudah terkoneksi, maka sinkronkan semua widget dengan alat kita, begitu. Di sini hasil dan data terakhir. Di mana hasil ini digunakan, kita Ctrl F, find. Hasil adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil penghitungan jika kubik lebih kecil dari 1 atau mulai dari 1 sampai 10, dari 11 ke 20 dan 20 ke atas, begitu kan. Sini. Nah,
Ini data akhir, Ctrl F. Data akhir di sini tidak digunakan ya, kita hapus saja. Data akhir tidak digunakan. Ini di sini saya masukkan komen. Di sini ada byte flow sensor. Karena di sini ada hanya untuk satu angka yang tidak akan diubah-ubah di sini, maka kita gunakan byte flow sensor atau nama variabel, dan pin yang kita gunakan di ESP untuk menghubungkan pin output dari sensor water flow sensor di sini. Nah, di sini konstanta untuk menghitung rumus flow sensor nanti. Ada pulse count. Sini untuk menyimpan data hasil nilai yang di push count untuk hitungan nilai sensor gitu, naik gitu. Jadi di sini plot debit untuk menghitung debit airnya, nanti menyimpan data debit, flow arus mililiter, total mililiter, kubik. Ini untuk menyimpan data kubik dari hasil kalkulasi yang ini nanti. Terus all time untuk mengetahui atau menyimpan data waktu yang sebelumnya. Namun ini tidak permanen ini. Terus di sini datanya, coba kita cari datanya ini berguna untuk apa. Fine. Oh, ternyata tidak dipakai, kita hapus. Nah, di sini variabel 1, Ctrl F. Fine. Oh, tidak digunakan. Ctrl F. Fine. Tidak digunakan juga, kita hapus. Nah, setelah berhasil mendeklarasikan ini dan mengartikan apa artinya ini semua, baru kita masuk ke setup. Nah, di sini kita deklarasikan serial.begin. Sini 115.200. Ini adalah deklarasi baud rate yang kita gunakan di microcontroller kita. Karena ESP32 biasanya menggunakan 115.200, maka kita pakai 115.200 di sini. Nah, setelah itu kita deklarasikan LCD eksternal yang ada di alat kita. Sini mylcd.begin deklarasikan bahwa LCD yang kita gunakan itu yaitu 16 kali 2. 16 kali 2, 16 kolom dikali 2 baris gitu kan. Nah, setelah itu di LCD sebelum menampilkan teks di sini kita clear dulu di sini. Nah, setelah itu kita setup blink aplikasi blink kita untuk sebelum mengirimkan data nilai ke aplikasi blink. Sini blink begin autentikasi yang sudah dideklarasikan di atas, nama hotspot dan password. So, IP address dari server yang kita gunakan di sini karena kita menggunakan VPS server. Di sini kita masukkan IP-nya, baru port Google. Nah, setelah itu cek kondisi RTC yang kita gunakan. Jika RTC tidak terdeteksi di sini, print cold pine RTC begitu. Lakukan di sini lakukan perulangan untuk mencari RTC dengan delay 10 gitu. 10 milisecond di bawah detik.
Nah, jika setelah itu di sini kita cek kondisi RTC apakah sesuai dengan waktu sekarang atau tidak. RTC lost power gitu kan. Serial lost power. Let's set the time misal. RTC adjust the time waktu sekarang, tanggal sekarang maksud saya, dan waktu sekarang gitu. Nah, setelah itu kita deklarasikan pin input yang kita gunakan untuk menangkap nilai flow sensor di sini. Pin mode flow sensor input pull up. Maksudnya di sini nilai yang kita input itu akan terus bertambah di sini, tidak akan berkurang di sini. Nah, setelah itu karena pin sensor yang kita gunakan adalah sejenis ADC input only, maka setup pin agar tetap menyala. Di sini digital word flow sensor high buat dia menyala. Nah, kita setup variabel yang akan kita gunakan untuk mengkalkulasi nilai yang diinputkan oleh sensor flow sensor. Sini kita setup variabel agar nilainya defaultnya menjadi 0. Sini pulse count, debit, total ini, total mililiter nih. Flow mililiter, total mililiter, all time. Nah, attach intro flow sensor, pulse count, pailing. Sini ada function dari apa namanya? SPI gitu. Sini apa parameternya itu variabel flow sensor dengan kondisi pulse counter polling. Apa artinya polling? Coba cari di internet. Nah, setelah itu kita masuk ke void loops. Sini. Kita deklarasikan RTC yang kita gunakan itu dengan datetime sekarang RTC now. Maksudnya variabel RTC apa nama yang sudah kita deklarasikan RTC itu dengan waktu yang sekarang. Di sini milis all time lebih besar dari 1000. Jika milis dikurangi all time lebih besar dari 1000, maka ambil nilai dari pin input flow sensor. Kita masukkan ke rumus debit 1000 dikali milis min all time dikali pulse count gitu kan, per konstantanya tadi berapa, 4,5. Nah, hasil perhitungannya nanti kita jumlahkan di sini. Sini kita ketahui all time sama dengan milis. Di sini kan udah kalkulasi nih milis min all time. Nah, di sini di hasil perhitungannya nanti di sini kita kalkulasikan. Di sini all time sama dengan milis, flow mililiter atau flow mlt sama dengan debit dibagi 60 kali 1000. Coba nanti dihitung sambilan. Total mililiter akan terus bertambah, flow mililiter di sini. Total milinya akan terus bertambah dengan nilai flow mililiter di sini hasil kalkulasi ini. Nah, baru hasil total mililiter ini kan mililiter nih. Gimana caranya mengubah dia menjadi kubik? Maka dari itu cari di internet nih. Total mililiter itu sama misal total mililiternya 1 mililiter itu sama dengan berapa kubik misal. Cari di internet rumusnya. Berarti kita kalikan berapa ini? Nolnya berapa? 223 sejuta berarti nih. Total mililiter dibagi sejuta gitu kan. Ini karena dia tipe datanya kita deklarasikan float kubik ini, makanya di sini ada koma 0. Nah, setelah itu kita tangkap nilai dari RTC. Kita buat dia jadi string untuk mengirimkan datanya nanti ke LCD begitu. Sini string tanggal, kita buat variabel baru dengan tipe data string. Kita parse, kita convert data
tanggal hari ini berupa desimal. Di sini know the day, ambil tanggal hari ini, tambah kita masukkan string garis miring. Bisa juga menggunakan ini, tapi yang tadi aja dah. Baru ditambah string parse untuk convert data RTC berupa bulan dengan nilai desimal di sini. Ditambah lagi begini, ditambah lagi string convert waktu tahun hari ini berupa desimal di sini. Nah, buat menjadi string menit dan detik, kan di sini untuk tanggal nih, tanggal bulan tanggal hari, bulan dan tahun. Nah, di bawahnya tinggal waktu. Kita buat variabel baru dengan tipe data string waktu, string no jam berupa desimal di sini. Kita convert ke string. Begitu pula dengan menitnya dan detiknya. Nah, baru setelah itu kita clear LCD eksternal yang ada di alat. Baru kita posisikan bahwa teks yang akan kita tampilkan berada di kolom kelima baris ke-0. Karena matrik itu dihitung dari 0, entah itu kolomnya atau barisnya, begitu kan. Ini kolom, ini baris. Nah, baru kita print tanggalnya di sini. LCD print tanggal gitu kan, yang akan ditampilkan di kolom kelima baris ke-0. Nah, setelah menampilkan di LCD eksternal, baru kita tampilkan di LCD blink gitu kan. Di LCD blink kita clear dulu sama dengan LCD eksternal tadi. Nah, bedanya di sini penulisannya begini. LCD print kita posisikan tanggal ini akan tampil di baris keempat, kolom keempat, baris ke-0 sini. Nah, setelah itu LCD print untuk print waktu, tampilkan waktu di LCD, yaitu di kolom keempat baris ke-1, yaitu baris ke-1 di sini ya. Nah, di sini kita print ke serial monitor aja di sini. Untuk debit airnya dan total milinya. Nah, kita buat kondisi di sini. In kondisi sama dengan bulan ini min bulan terakhir. Kondisi meter sekarang dikurangi kondisi meter bulan terakhir kali bayar gitu kan. Nah, kita cek jika kondisi pertama, jika kondisi lebih besar atau sama dengan 0 atau dimulai dari 0, dan kondisi lebih kecil atau sama dengan 10. Ini artinya jika kondisi pemakaian gitu berada di sekitar 0 sampai 10 kubik begini, maka cek lagi jika pemakaian sekarang lebih kecil dari 1. Misal pemakaian sekarang misal di kubik yang live sekarang itu 0 misal. Karena 0 itu tidak bisa dikalikan dengan angka berapapun, akan menghasilkan nilai 0 kan, misal 0 kali 100 gitu. Maka dari itu kita taruhkan nilai 1 di sini. Mumpung rumus perhitungan tagihan kubik di PDAM juga dari 0 sampai 10 itu, maka kita ambil saja 1 di sini supaya ada hasilnya nanti. Baru kita masukkan ke rumus, hasil sama dengan bulan ini min bulan terakhir dikali harga 1. Harga 1 yaitu 1750. Nah, setelah itu tampilkan di blink, tepatnya di pin virtual 0, bulan ini min bulan terakhir. Di sini akan tampil kubik pemakaian. Baru di
pin P5, pin virtual P5 di Blink pemakaian sekarang plus kubik. Nah, pemakaian sekarang ini di bulan ini hasil kalkulasi dari yang ini ditambah hasil kalkulasi nilai dari hasil sensor, yaitu 1 kali 1750. Nah, kondisikan LCD eksternal yang kita gunakan sini di kolom pertama, baris kedua, atau untuk penghitungan arraynya dimulai dari 0, 0, dan 1. Baru ditampilkan pemakaian sekarang, string, pemakaian sekarang plus kubik. Sini pemakaian sekarang plus kubik, plus tanggal sekarang, tagihan, maksudnya tagihan hasil ini. Tampilkan hasil di sini, hasil kalkulasi ini. Nah, jika pemakaian sekarang dideteksi di sini tidak lebih kecil dari 1, maka lakukan penjumlahan atau kalkulasi dari sini, begitu. Sama juga untuk penampilannya di sini. Nah, di kondisi kedua, jika kubik atau hasil pengurangan meter bulan sekarang dikurangi bulan terakhir, di kondisinya dari angka 11 sampai 20, maka hasil perhitungannya atau rumus perhitungannya begini, hasil sama dengan bulan ini dikurangi bulan terakhir dikali harga kedua, yaitu 1920, ditambah, kenapa ditambah di sini, karena sudah melewati kondisi pertama dari perhitungan PDAM, yaitu 0 sampai 10, ditambah harga pertama dikali 10, 1750 dikali 10, maka hasilnya akan di print ke LCD juga, dan di pin P1 di pin P1 nilainya di sini, yang ini akan ditampilkan di P1 di Blink gitu. Di kondisi ketiga di sini, jika nilai kubik pemakaian lebih dari 21 kubik, maka rumusnya ini, bulan ini dikurangi bulan terakhir dikali H3 ditambah H1 dikali 10 plus H2 dikali 10. Kenapa begini? Karena dia lebih dari 10 dan lebih dari 20, begitu kan? Nah, baru sama kayak tadi ditampilkan di pin P1, in hasil, dan LCD eksternal kita, begitu. Nah, setelah penghasilan ini, setelah perkalkulasian ini, lakukan penjumlahan nilai dari meteran terakhir plus pemakaian sekarang dan bulan ini. Nilainya berupa float, baru disimpan di pom input. Pom input bisa juga untuk menyimpan nilai yang ada di pin P7 di Blink, aplikasi Blink kita. Nah, parse atau convert nilai pecahan ini ke integer, maksudnya ini jumlahkan. Nah, kita print di serial ini, pemakaian bulan terakhir, bulan ini, jumlahkan. Nah, baru di terakhir di sini kita kondisikan jika tanggal sekarang di RTC sama dengan kondisi yang kita inputkan di aplikasi Blink, kondisi tanggal di sini, maka simpan data bulan ini, kubik bulan ini di P6, dan set set pom input yang menggunakan P3 nilainya menjadi 0 gitu. Dan tampilkan notifikasi laporan per bulan sudah dicatat, silahkan lakukan pembayaran. Nah, kembalikan pulse count menjadi 0 gitu. Karena tadi sudah bertambah, kembalikan menjadi 0. Attach intro flow sensor pulse profiling. Ada function dari SPI itu,
dimana parameternya flow sensor, pulse counter, polling. Nah, jalankan blink gitu kan. Ini kita panggil pulse counter ini. Sini. Kenapa dideklarasikan di bawah? Bisa juga di atas sebenarnya. Biarkan di sini. Nah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.